Hey everyone, I'm Indri, and in this video, I'm gonna continue to teach you about basic English grammar part. Let's go. Jadi di materi hari ini kita akan belajar tentang simple past using where, when, what time, and why. Nah, jadi kalau ini nih, kayak bisa lihat ini contohnya. Jadi ini di depan nanti peletakannya, dan itu mempunyai fungsinya tuh beda ya. Nah, contohnya nih, kita jelasin di contoh aja ya, biar mudah ya. Nah, kalau untuk yang pertama nih, kan ada yang A sama B. Nah, lebih tepatnya, contoh yang ada di layar atau yang ditunjukin ini tuh nunjukin perbedaan antara did you go, ada yang did you go-nya ini yang pertama yang ini, itu tuh lebih tepatnya dikhususkan ke jawaban yang simple. Jadi kayak yes atau no. Tapi emang jawabannya simple aja ya, bukan yang perlu panjang lagi. Nah, terus kalau yang kedua ini, where did you go? Dia ini tuh lebih tempatnya nanyanya ke suatu tempat yang spesifik. Dan tempatnya itu sebagai jawabannya. Nah, sebenarnya sama simple juga, tapi kalau ini lebih khusus ke nama tempatnya atau lokasinya. Nah, untuk yang C dengan D ini sama kayak A sama B yang tadi ini. Nah, tapi kalau yang B ini, atau yang C dan D ini contoh lebih tepatnya pertanyaannya itu perbedaan antara iya atau enggaknya. Nah, ini tuh nanyain lokasi juga, tapi ini ke dalam bentuk lampau. Nah, kalau lampau ini kita pakai were. Oke, lanjut. Kalau yang ini itu contoh dari menggunakan why untuk nanyain alasan. Nah, kalau ini tuh bisa dijelasin juga dengan penyebabnya. Kayak contoh nih, kayak di sini, because I was late. Nah, ini juga dalam bentuk lampau. Contohnya di sini, did you. Nah, terus untuk F dengan G ini tuh lebih tepatnya, atau G sama H ini, lebih contohnya nih bisa dibilang kayak bandingin kapan sama jam berapa. Nah, ini nih kalau when ini lebih tepatnya dia itu nanyain ekspresi waktu yang secara umum. Misalnya, nih, at six. Nah, ini dia udah jelasin waktunya. Nah, terus itu tuh, sedangkan kalau what time, dia ini tuh spesifik pada jamnya ya. Nah, terus itu tuh yang bagian I sama J itu, perbandingan ini dijelasin lebih lanjut antara perbedaan what time sama when. Kalau what time itu lebih spesifik. Makanya di sini kayak misalnya kayak at 6, 7 o'clock, around 9. Nah, kalau when ini ekspresin waktunya kayak biasanya, nih kita kasih biar mudah di sini. Jadi kalau when itu lebih ke hari, tanggal, sama periode. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita coba aja langsung ke pertanyaannya yang ada di sini. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Sini kan kita harus buat pertanyaannya pakai where, when, what time, atau why. Nah, untuk nentuin ini kita harus lihat dari jawabannya. Ya, contoh nih, to the zoo. Nah, ini tuh berarti dia udah nyebutin kayak lokasinya spesifik. Jadi, kalau spesifik itu dia pakai atau nanyain lokasinya, itu pakai where. Nah, di sini kita coba untuk nomor 2. Nah, di sini last month. Jadi kita tahu kalau dia ini pengen ngasih tahu kalau Mister Chu ini udah nyampe di Kanada bulan lalu. Nah, kalau ini tuh lebih tepatnya lebih ke atau pertanyaan yang cocok untuk ini tuh as time of location. Karena apa? Nih dia nanyanya di ininya nih. Mungkin jadi dia nanya Mister Chu kapan sampainya di Kanada. Mungkin kayak gitu. Nah, untuk itu jadi harus pakai when. Jadi di sini kita coba ya. Jadi when kan ini udah termasuk
ke dalam gimana ya bilangnya? Udah dilewat nih, jadi pakai did. When did Mr. Chu, Mr. Chu arrived in Canada? Nah, kayak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 atau buat pertanyaan nomor 3. At 7:05. Nah, kita udah tahu nih. Kalau ini kan lebih spesifik nih. Dan kita tahu kalau dia nih pengen bilang pesawatnya itu nyampainya jam 7:05. Nah, kalau itu berarti ke sini nih. What time? Kita kita tulis sini. What time did tadi sini kan udah ada nih my plane. Berarti kita naik your plane arrive. Your plane arrive. Nah, kalian jangan lupa untuk bikin soalnya ini harus ada pakai tanda tanya. Oke, lanjut nomor 4. Di sini ya, because I was tired. Di sini kan dia udah ngejelasin alasan nih. Ada kata because-nya. Berarti pakai why. Kenapa? Karena dia nih kayak lebih menjelaskan alasannya gitu loh, karena lebih panjang. Nah, jadi kita pakai why. Di sini kita coba rangkum. Why were you tired? Nah, kayak gitu ya. Nih, kalian nanti jangan lupa tulis jawaban untuk nomor 5 ini di kolom komentar. Tapi ini pas bakal kasih kalian clue ya. Because. Ini agak mirip nih. Jadi, tahulah ya kalian jawabannya apa nanti. Nah, kayaknya materi yang ini kita lanjut lagi ya. Nah, kalau di sini question with what? Nah, kalau ini tuh lebih tepatnya buatnya itu pakai what nih. Ya, namanya juga what. Nah, kita coba nih. Ini ada contohnya nih sampai F nih. Kita coba ya. Yang pertama, di sini tuh lebih tepatnya kan bisa lihat nih. Did Carol, tunggu pakai ini aja biar mudah. Did Carol buy atau did you Carol buy a car? Di sini tuh lebih tepatnya kok jawaban untuk yes or no. Tapi ini nih lebih tepatnya ke action person itu orangnya. Nah, sebelum itu tuh yang perlu kalian ingat itu tuh kalau di sini itu kalau mau nanya what sama who itu beda. Kalau what itu lebih ke barang. Nah, kalau who itu ke orang. Jadi jangan salah ya. Nggak usah jaga bukan salah. Nah, untuk strukturnya itu, ini bisa kalian bisa lihat. Di sini strukturnya itu question word, helping verb, plus subject sama main verb. Jadi kalian jangan salah. Ini harus diingat nih. Nah, kalau di sini kayak tadi aku bilang, ini yang A-nya. Yang B-nya nih, what did Carol buy? Nah, kalau yang ini tuh dia lebih tepatnya nanya tentang objek of verb-nya. Nah, jadi buy. Jadi jawaban itu spesifik ke apa yang dia beli. Nah, jadi makanya dibilang sini car. Karena kan kalau yang di sini kan dia udah nyebut nih car. Nah, untuk yang C-nya lagi nih. C sama D ini lebih tepatnya contoh pertanyaan yang sama, tapi tuh yang ini tuh pakai what juga karena ini tentang barang, ini book, oke, sama holding. Ini holding ini lebih tepatnya ke objek atau objek verb. Objek verbnya. Nah, terus tuh untuk E ini, statement ini tuh nunjukin strukturnya. Dari yang ini tadi. Carol brought a car. Kayak gitu. Gitu pun juga sama yang F. Nah, kalau kayak gitu kita coba ya untuk pertanyaannya.
Ini salah satu contohnya kita bakal buat juga kayak yang tadi. Nah, oke, yes she is. Kita tahu nih kalau si Mary ini membawa koper. Nah, jadi kita ini bisa lihat nih. Kalau ini kan dari yang mudanya kita tanda ini. Actionnya itu kan carrying nih, nih ya. Terus tuh ini kan udah atau whether it's perform ya. Jadi ini ke action. Jadi kita buat is Mary carrying a suitcase. Nah, saya kalau untuk kalian muda lagi kayak tahu dari mana pakai is, pakai did, itu tuh kan tinggal lihat di sini ya nih kelanjutannya. Kayak ini berarti pakai is, kalau gini yes I did berarti dia pakai did. Oke, ini untuk mempermudah kalian ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, kalau pertanyaan nomor 4 ini kita udah tahu tentang suitcase pertanyaannya dan dia ini, Mary ini membawa kopernya sama kayak tadi ya. Nah, kalau yang ini nih berarti dia nanya atau dia jawab apa yang dibawa si Carrie. Dibawa si Mary. Jadi kita pakai yang what. What is Mary carrying? Nah, untuk pertanyaan nomor 5, aku pengen kalian juga tulis di kolom komentar. Tapi aku mau ngasih kalian clue, dia pakai ini. Oke. Dan dia ini bilangnya soal dia melihat pesawat. Berarti pertanyaannya, aku kasih tahu indonya ya. Dia nih melihat pesawat gak? Atau kamu lihat pesawat gak? Kayak gitu, oke? Nah, lanjut lagi kita ke materi selanjutnya. Ini tentang question who. Nah, ini agak mirip kayak yang tadi, tapi yang perlu kalian ingat, ini aku geserin dulu ya. Nah, yang perlu kalian ingat tuh di sini ada ada 3 hal sih. Kalau tadi kan kita udah tahu nih, kalau what, dia itu lebih ke barang. Kalau who, itu people atau orang, tapi subject, subject of verb. Subject, subject verb kita tulisnya SV aja ya. Terus salah satu lagi namanya whom. Whom itu lebih tepatnya mengarah ke nanya seseorang tapi formal dan itu juga sama tapi ini bisa dibilang kayak general prefer even the person is the object. Oke, kita bilang di sini formal, formal English. Oke, ini ketemu ya. Nah, contohnya nih kalian bisa lihat nih contohnya di sini ya, dibawain aja. Nah, yang pertama di sini kan nih kalian bisa lihat yang pertanyaan A ini what-nya itu dia ini mengarah ke barang yaitu boat. Di sini who dia mengarahnya ke gym. Nah, kita sini lagi C sama D ini kan sama nih, nanya tentang gym juga. Nah, tapi tuh kalau yang whom ini, dia ini kayak lebih formal structure, terus juga yang dimana gym ini jadi objek verbnya. Nah, kalau yang ini lebih tepatnya yang udah sering yang dipakai sama orang. Nah, terus yang ini tuh, yang E ini, dia ini nunjukin urutan order dari atau yang udah berubah dari pertanyaan yang ini tadi. Oke, kita bakal coba ke dalam bentuk latihannya. Ini kita buatnya sama, tapi kita udah dikasih agak 3 kalimat tuh. Jadi kita buatnya ke dalam bentuk pertanyaan. Tapi kan bisa di sini kita buat 3 pertanyaan, yang dimana kita harus jawabannya ini tentang John 3 sama Yuko jawabannya. Oke, yang pertama ke sini. Kita tahu nih soal John ini, dia manggil Yuko, terus dia juga ketemu Yuko, sama dia belajar bareng Yuko. Di sini coba buat who, kita coba who told
Who told Yuka? Tanya, jawabannya siapa? John. Oke, lanjut sini. Who visit Yuko? John. Karena sini dibilang dan yang terakhir. Who studied with Yuko? Jawabannya John. Nah, kita balik lagi nih pertanyaannya. Nah, kalau dibalik ini kita pakai whom. Nah, di sini kita bisa bilang whom did John call? Jawabannya Yuko. Lanjut, kita coba lagi. Whom did John visit? Nah, yang terakhir, who did John study with? Nah, kayak gini nih, kita dibolak-balik jadinya, oke? Nah, pertanyaan untuk nomor 3, Mary carried the baby, Mary helped the baby, Mary sang the baby, or to the baby. Jadi aku pengen kalian tulis jawaban untuk nomor 3 ini di kolom komentar. Dan kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian tulis di kolom komentar. Okay? I hope you can learn from this. Okay? See you guys next time. Bye-bye.